Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman seputar karat pada bodi mobil. Ini pada bagian ini biasanya seringkali muncul karat. Nah, karat ini biasanya ada seperti bintik-bintik ya. Nah, ini sudah mengarah kemungkinan karat ya. Jadi teman-teman harus selalu memeriksa pada bagian-bagian pintu, pada bagian karet-karet pintu ya. Nah, di bagian sini biasanya juga sering muncul karat, apalagi untuk kendaraan-kendaraan yang bisa dikatakan harganya juga murah ya. Karena dari sisi harga murah, maka tentu saja dengan kualitas bahannya juga tidak terlalu bagus. Nah, seperti ini sudah ada bintik-bintiknya, hitam-hitam seperti karat. Ini harus diwaspadai ya. Kita harus peduli dengan kendaraan kita ya. Yang utama ya adalah itu. Jadi kita jangan hanya ini luasannya lumayan besar ya. Posisinya ada di bawah spoiler ya. Kita heran kenapa di bawah spoiler bisa muncul karat. Nah, luasannya seperti ini. Ini tadinya sudah saya potong ya. Saya potong menggunakan mesin Gerindra. Luasnya sampai pinggir ya, sampai karatnya sudah tidak ada. Tandanya saya tinggal rasakan di bagian bawah menggunakan jari ya. Nah, selanjutnya saya menggunakan seng plat. Ini seng plat untuk atap, tipis sekali ya. Bisa teman-teman tahu nih. Nah, seperti ini tahan karat ya. Nah, kita bisa lihat berapa lama itu seng ini digunakan untuk atap. Jarang sekali bekarat. Udah tahunan baru bekarat ya. Saya menggunakan ini. Nah, untuk menempelkannya ke bodinya, saya menggunakan lem. Pada bagian yang terlihat berlubang seperti ini nanti akan saya tempel menggunakan soda kue atau bubuk baking soda seperti ini. Jadi
Ini bukan hanya untuk menutupi saja, tetapi juga untuk memperkuat cengkraman seng ke bodi mobil. Ya. Nah, cara penggunaannya seperti ini, dan nanti bagaimana teman-teman mengaplikasikan juga terserah. Yang terpenting keduanya bisa menyatu dengan kuat. Ya. Setelah ini selanjutnya apa? Saya akan menambah kekuatan cengkraman kedua seng ini menggunakan lem porting, sehingga dia menjadi lebih kuat. Nah, ini kondisinya setelah jadi ya, setelah dilem. Saya tidak sempat memvideokan. Ini setelah ditempel menggunakan lem porting, lubangnya nah ini. Jadi mohon maaf teman-teman, saya tidak sempat, ini kelupaan untuk memvideokan ya. Tetapi pada prinsipnya seperti itu. Setelah dilem kemudian ditempel menggunakan lem porting seperti menempel biasa, kemudian didempul. Nah, ini pada bagian bawah. Pada bagian bawah pintu bagasi yang juga sudah berkarat. Nah, seperti ini. Saya gosok dulu menggunakan kertas amplas yang kasar ya. Ini ukuran 150. Saya gunakan, yang penting karat ini bisa dikikis dulu. Nah, setelah ini dikikis, nanti akan saya akan saya semprot menggunakan cat epoksi, kemudian kita rapikan lagi. Ini tampak dalam ya dari pintu bagasi. Nah, teman-teman lihat bagian di sudut itu sudah kelihatan ada lubangnya. Jadi karatnya sudah tembus ya. Dan karatnya juga sudah mulai menyebar di bagian sudut ya. Itu bagian pertemuan sengnya ya. Saya mengatakan ini adalah seng, bukan besi plat tapi seng plat ya. Jadi seng platnya sudah mulai hancur ya. Ini agak mengherankan juga ya, usia mobil ini juga belum terlalu tua, baru sekitar 6 tahun, tapi sudah hancur-hancuran ya. Sudah semuanya sudah berkarat di bagian pintu, di bagian pintu bagasi ya, sudah bocor semua. Setelah saya amati, ternyata salah satu penyebabnya mungkin dikarenakan cat dasarnya juga sangat tipis ya. Saya melihat cat dasarnya tipis sekali ya, kemudian catnya juga tipis, sehingga begitu mudah berkarat. Jadi ini nanti akan saya cat ya, akan saya kasih cat epoksi ya. Saya menggunakan cat murahan saja, yang penting bisa untuk mengantisipasi agar karat ini tidak menyebar dan tidak leluasa menghancurkan bagian-bagian mobil ini. Nah, ini teman-teman lihat, setelah saya gosok menggunakan kertas gosok 150, sudah mulai terangkat ya, sudah mulai berkilat. Nah, ini sama seperti yang saya lakukan di bagian atas tadi. Ini akan saya tempel menggunakan lem porting ya. Lem porting itu lem yang biasa
digunakan oleh para mekanik sepeda motor juga untuk menempel mesin kendaraan sepeda motor yang pecah, yang patah. Biasa mereka tempel menggunakan lem porting ini. Dia tahan panas, ya, jadi sangat bagus. Nah, saya akan menggunakan itu untuk menempel lubangnya. Jadi saya tidak menggunakan dempul untuk menempel lubang itu. Dempul saya gunakan nanti untuk sebagai bahan untuk meratakan bagian setelah dilem. Ini ditutup dulu. Saya tutup menggunakan kertas agar pada saat nanti penyemprotan pada bagian dalam pintu ini, catnya tidak menyebar kemana-mana, ya, sehingga merusak cat yang lain, karena dia ada lubang, ya. Dengan tekanan spray gun tentu nanti dia akan bisa menyebar kemana-mana. Jadi saya tutup dulu. Ini sebagai antisipasi saja. Nah, ini setelah kita ini, saya menggunakan bahan-bahan murahan aja, ya. Saya gunakan propan. Mungkin bahan ini di bengkel cat ini tidak digunakan, ya, tapi saya menggunakan ini karena ini juga bahan sisa. Jadi saya memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Nah, setelah semuanya ready, saya melakukan pengecatan pada bagian-bagian yang memang harus dicat, ya, khususnya pada bagian-bagian yang berpotensi muncul karat. Ya, ini pada sudut yang memang sudah berkarat tadi, yang sudah berlubang, kemudian pada pertemuan-pertemuannya, dan ini hasilnya. Lumayan kalau menurut saya. Semprotannya sudah mencapai pada sudut-sudut, ya. Ini meski demikian saya juga tidak tidak terlalu yakin, ya, apakah ini bisa mengantisipasi munculnya karat baru, tetapi saya hanya ingin mencoba. Mudah-mudahan karat pada bagian pada bagian yang tadi disemprot tidak muncul lagi dan menyebar. Nah, ini pada bagian tadi, ini setelah saya tempel, ya. Ini adalah lubang yang saya tempel menggunakan lem porting. Apa itu lem porting? Teman-teman bisa cari di online shop, ya, di online shopping. Nama lemnya itu Epo Putih. Nah, Epo Putih. Dia ada dua. Satu warnanya putih dan satu lagi warnanya kuning. Jadi itu diaduk, kemudian dia akan berbentuk seperti permen, ya. Nanti kita tempel-tempel, dikasih air, nah, nanti kita tempel. Penggunaannya sangat gampang lem ini, dan kekuatannya lumayan. Lumayan keras, ya. Dia tahan panas,
seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba menggunakan lem ini untuk objek yang lain ya, untuk media yang lain atau media apa saja. Harganya berkisar di antara 40 ribuan. Nah, ini untuk meratakan, teman-teman bisa menggunakan alat untuk seperti gerinda atau alat yang lain. Saya menggunakan pisau cutter untuk meratakan bekas lem porting ini. Lem porting ini lem tahan suhu panas ya. Dia juga kedap air. Jadi dia tidak gampang bocor, tahan panas ya. Anda bisa bayangkan para mekanik menggunakan lem ini untuk menempel mesin kendaraan sepeda motor mereka. Nah, Anda bisa bayangkan berapa panasnya mesin sepeda motor yang ya. Ini saya juga pernah menggunakan lem ini untuk menempel radiator yang bocor. Saya gunakan lem ini, hasilnya bagus, tidak ada lagi kebocoran. Saya menggunakan cutter untuk merapikan ya. Saya gunakan cutter. Selanjutnya baru dilakukan pengamplasan. Nah, setelah amplasnya selesai, baru masuk proses pendempulan. Jadi saya melakukannya beberapa tahap. Kekuatan lem porting ini menurut saya jauh lebih kuat daripada dempul. Nah, tapi cara pengaplikasiannya berbeda. Kalau dempul harus menggunakan alat. Kalau lem porting ini kita bisa menggunakan dengan tangan tanpa alat ya, tinggal kita tempelkan, kemudian kita rapikan, kita ratakan menggunakan tangan. Nah,
Jangan lupa teman-teman dirapikan ya, diratakan, diamplas sampai betul-betul rata. Selanjutnya baru didempul. Kalau memang harus teman-teman cat dulu menggunakan epoksi juga bagus ya. Setelah setelah lem ini ratakan epoksi kemudian didempul, itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalaupun langsung didempul juga tidak ada masalah. Nah, ini hasil selanjutnya. Mohon maaf videonya memang saya potong-potong karena terlalu panjang ya. Dan ini hasil setelah pengamplasan ya. Ini lubang tadi setelah didempul kemudian diamplas. Hasilnya seperti ini. Ini nanti akan saya cat epoksi lagi. Ini pada bagian atas tadi, pada bagian lubang yang di bawah spoiler. Oke teman-teman, semoga video ini ya bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.